Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan ini yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan melalui firman Tuhan kita akan dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Artinya, supaya kita ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena itu, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi bukan dengan gagah dan kekuatan kita sendiri. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Jadi kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, pergumulan, permasalahan, beban hidup, seberat apapun itu, sebesar apapun itu, sesulit apapun itu, mari belajar selalu mengandalkan Tuhan dan jangan jadi lemah karena keadaan itu. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Tuhan. Jadi kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, sesungguhnya ketika kita nanti akan atau berhadapan dengan keadaan itu, bukan gagah dan kuat kita. Sehingga ketika kita bisa melewati setiap pergumulan itu, ketika kita bisa memenangkan pergumulan itu, sehingga kita mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari masalah hidup kita, kita tidak sombong. Nah, kita menyadari bahwa semua karena kuasa Tuhan, bukan gagah dan kuat kita. Ya, karena Tuhanlah sesungguhnya yang memberikan kekuatan itu. Tuhanlah yang memampukan itu. Memang kita bertindak, kita melakukan. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Kita hanya melakukan sesuatu yang kecil. Tetapi sesungguhnya kuasa Tuhan yang besar itulah yang berkarya dalam hidup kita. Ya, jadi saat engkau lemah, saat engkau merasa tidak kuat lagi, saat engkau sudah jenuh, saat engkau merasa, waduh nih aku mau menyerah saja. Dengar baik-baik, jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, selama kita mau tetap tinggal dalam Tuhan, selama kita mau tetap mengandalkan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Coba lihat firman Tuhan lagi, Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, ketika engkau merasa engkau gak berdaya lagi, ketika engkau merasa sudah lelah dengan keadaanmu, mungkin pergumulanmu itu sudah bertahun-tahun. Dengan siapapun, masalah apapun. Bisa dengan pasangan hidup, bisa dengan anak-anak, bisa mengenai masalah keluarga atau rumah tangga, bisa juga masalah perekonomian atau keuangan, bisa juga masalah pekerjaan, bisa juga masalah pelayanan. Apapun masalah, dengar baik-baik. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab Dia akan memberi kekuatan, Dia yang akan memampukan kita. Sehingga kita tetap tidak tergoyahkan karena
keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ingatlah akan penyertaan Tuhan. Ingatlah akan kuasa Tuhan. Dan tidak ada yang melebihi Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang melebihi kuasa Tuhan. Selama kita ada tinggal di dalam kuasa Tuhan. Selama kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan orang lain. Dan bukan juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Justru dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan kuasa Tuhan. Mengizinkan otoritas Tuhan berdaulat. Maka sesungguhnya kemenangan, keberhasilan itu terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, ya sekali lagi ingatlah ada Tuhan yang setia menyertai hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kok masalahku nggak selesai? Ya bisa saja karena memang Tuhan sedang membentuk hidup kita. Atau kitalah justru yang selama ini mungkin masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga mengalami yang namanya lelah, yang namanya beban itu rasa sangat besar sehingga kita mengalami istilahnya tak berdaya. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Iman kita harus teguh. Kita harus yakin. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Seringkali kita berkata, ya aku percaya Tuhan Maha Kuasa. Aku percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Tetapi seringkali jadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan mau melakukannya untuk hidupku? Dengar baik-baik. Tuhan mau berperkara dengan hidupmu. Tuhan mau menolong engkau. Apapun masalahmu. Bagianmu adalah percaya. Jangan goyah, jangan ragu sedikit pun. Dan mulai engkau mendengarkan Dia. Apa yang Dia perintahkan. Apa yang Tuhan nyatakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan taat dan setia. Maka engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ada kekuatan yang luar biasa. Ada semangat yang luar biasa. Yang memampukan kita untuk terus berjuang sampai kemenangan itu terjadi. Mari kasih Tuhan. Tuhan ingin engkau jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu jangan putus asa dengan keadaanmu. Tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan. Maka kuasa Tuhan yang akan berkarya atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami terbatas. Tapi kami punya Engkau Tuhan yang berdaulat, yang menuntun kami, yang menyertai, memberi kekuatan, memberi semangat baru buat kami Tuhan. Sehingga pergumulan apapun yang kami hadapi, baik pergumulan rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, dan apapun itu Tuhan, kami mau sandarkan semua kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai dan bahkan Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.